Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar lingkaran bersama Miss Rina. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran? Ya, benar. Ada banyak sekali contoh benda berbentuk lingkaran. Di antaranya adalah ada jam dinding, uang koin, kaset atau CD DVD, tutup botol, pizza, kancing, dan lain sebagainya. Lingkaran itu apa ya? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Ini dia, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Disebut dengan lingkaran. Lalu, apa sajakah unsur-unsur atau bagian-bagian dari lingkaran? Unsur-unsur atau bagian dari lingkaran adalah jari-jari, juri, busur, titik pusat, tembereng, apotema, tali busur. Untuk dapat mengingatnya dengan baik, mari kita nyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter, busur dan tali busur, juri serta tembereng, dan yang terakhir adalah apotema. 8 unsur lingkaran, mari kita hafalkan. Ada 8 unsur lingkaran. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter, busur dan tali busur, juri serta tembereng, dan yang terakhir adalah apotema. 8 unsur lingkaran, mari kita hafalkan. Ada 8 unsur lingkaran. Nah, gimana? Mudah-mudahan kalian dapat mengingatnya dengan menyanyikan lagu unsur-unsur lingkaran ya. Sekarang, mari kita menggambar bagian-bagian unsur lingkaran. Peralatan yang digunakan ada kertas gambar, jangka, penggaris, pensil, penghapus, pensil warna atau krayon. Simak cara menggambarnya ya. Sekarang kita mulai gambar ya. Pertama, ambil jangkanya. Kemudian ambil penggaris. Kita akan buat lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cm ya. Kemudian yang tajam ini kita akan jadikan tumpuan. Jadi agak ditekan nanti pada kertas gambar. Kita tempelkan pada kertas gambar. Kemudian kita putar-putar terlebih dahulu. Setelah itu, bagian pensilnya kita tempelkan pada kertas gambar. Lalu kita buat sebuah lingkaran.
Kemudian titik tumpunya ini kita kasih titik. Maka ini disebut dengan pusat lingkaran. Lalu kita gunakan penggaris. Kita mulai membuat diameter. Titik pusat lingkaran kita beri nama dengan huruf O. Lalu sebelah sini kita tulis huruf A, dan titik sini kita tulis huruf B. Berarti diameternya adalah A ke B. Kemudian kita buat satu buah jari-jari lagi dari O ke C. Maka ini adalah titik C. Jari-jari titik C. Kemudian kita hubungkan titik A dengan titik C. Maka ini disebut dengan tali busur. Dari A ke C, garis dari A ke C ini adalah tali busur. Kemudian kita buat garis tegak lurus dari O ke garis AC. Tegak lurus itu berarti 90 derajat ya. Kita beri tanda siku-siku yang artinya besaran 90 derajat, lalu kita tulis titik D. Maka dari A ke C atau garis ABC ini disebut dengan tali busur. O ke D disebut dengan apotema. Sudah jadi. Kita ulang ya. O ini adalah titik pusat lingkaran. OB, OA, OC adalah jari-jari lingkaran. A ke B adalah diameter lingkaran. O ke D adalah apotema. Garis ADC adalah tali busur. Kemudian AC, garis lengkung AC ini disebut busur. Lalu daerah OBC, daerah ini adalah juring. Dan daerah ini adalah kita sebut dengan tembereng. Setelah selesai menggambar, kalian bisa memberi warna. Nah, setelah diberi warna, akan jadi seperti ini. Miss yakin kalian itu bisa membuat lebih kreatif lagi. Setelah diberi warna, kalian bisa menuliskan nama-nama bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkarannya. Seperti ini ya. Kemudian dihias semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Jangan lupa perhatikan kebersihannya serta kerapihannya. Selamat mencoba. Nah, ini adalah contohnya hasil dari menggambar bagian-bagian dari unsur-unsur lingkaran. Oke, Miss Rina ulang kembali ya. O ini adalah titik pusat. Kemudian jarak titik pusat ke busur, itu disebut dengan jari-jari. Jadi OB sama dengan OA sama dengan OC. Jadi jari-jari adalah jarak titik pusat ke busur lingkaran, disebut jari-jari. Nah, jarak dari busur lingkaran ke busur lingkaran lain melalui titik pusat itu disebut dengan diameter. Ya, disebut dengan diameter. Berarti dari A ke B adalah diameter. Kemudian apotema. O ke D ini disebut dengan apotema. Apotema itu adalah jarak dari titik pusat ke tali busur. Disebut dengan apotema. Nah, bagian yang biru ini disebut dengan juring dan bagian yang berwarna pink ini disebut dengan tembereng.
Setelah kalian menyimak cara menggambar unsur-unsur lingkaran, silakan kalian praktekkan lalu kirimkan foto dari gambar kalian ke LMS ya. Kriteria penilaian meliputi ketepatan waktu, ketepatan waktu pengumpulan tugas maksudnya, kedua, kesesuaian dengan tema, yang ketiga, kreativitas, kerapihan, dan kebersihan. Ingat ya kriteria penilaiannya. Ketepatan waktu pengumpulan tugas, kesesuaian dengan tema, dan kreativitas, kerapihan, serta kebersihannya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama setelah mempelajari materi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kalian diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.